Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali dengan saya di channel Muhammad Vigo. Nah, sesuai dengan apa yang saya katakan di video sebelumnya, saya akan lebih sering untuk mengupload video ke YouTube dan yang tentunya video tersebut akan bermanfaat untuk kalian. Mulai dari fakta-fakta yang menarik, sejarah, tokusatsu, anime, dan masih banyak informasi lainnya yang tentunya bermanfaat untuk kalian. Nah, di hari ini saya akan memberikan kalian mengenai pembahasan anime Boruto episode 159 yang tayang hari Minggu kemarin. Pembahasan episode Boruto hadir kembali, dan di kesempatan ini saya akan membahas Boruto episode 159. Boruto episode 158 kemarin memperlihatkan kita gimana tim 7 beserta Mugino mencari keberadaan dari orang hilang bernama Anato di negara lembah. Di episode 158 kemarin, Mugino beserta tim 7 akhirnya dapat menemukan Anato di akhir episode. Tapi, ketika tim 7 berhasil menemukan Anato, dia malah mengamuk dan menyerang mereka. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Anato? Apakah ada hubungannya dengan Selasi-Rama? Nah, jawabannya ada di video pembahasan Boruto episode 159 ini. Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Tapi sebelum itu, saya ingin mengingatkan kepada kalian yang belum subscribe, yuk di-subscribe supaya saya semangat untuk membuat video yang tentunya bermanfaat dan menghibur untuk kalian semua. Dan tinggalkan komentar serta tanda suka kalian di video ini sebagai tanda support kalian kepada saya. Pembahasan yang pertama, Victor dengan sifat aslinya. やはりオリジナルが必要の模様です。そうか、それはなんとも残念なことだ。ではあなたは殺せ。模様はない。 Nah, ketika tim 7 beserta Mugino menemui Anato, justru Anato ditemukan mengamuk tak terkendali. Bahkan, Fuinjutsu isi Tojin Konohamaru dan Boruto tak mampu menahan amukan Anato. Untung saja datang Victor bersama ninja-ninjanya melumpuhkan Anato dengan alat ninja ilmiah. Nah, karena Victor adalah anggota Kara, namun di episode kemarin dia masih mencoba memasang kedok baik. Sebenarnya, di hadapan tim 7 pun Victor masih memasang kedok baik. Dia mengatakan akan memulihkan Anato. Victor kemudian membawa Anato yang tak sadar ke lab miliknya dengan janji akan menyembuhkan anak buahnya tersebut. Namun, janjinya hanya di mulut saja. Tubuh Anato diperiksa oleh peneliti lab Victor, tetapi tak berhasil mendapatkan barang yang mereka cari. Karena sudah tak berguna, kakek tua tersebut mengatakan untuk membunuh Anato saja. Selain itu, kalau diperhatikan baik-baik nih, semua asisten Victor di markasnya terlihat memiliki tatapan kosong. Apakah mereka semua dikendalikan genjutsu? Tapi, yang jadi masalah adalah meski dia jahat, tim 7 tidak menyadari hal itu hingga episode ini berakhir. Setidaknya, tampaknya barang yang digunakan Victor untuk penelitian telah dicuri atau hilang, sehingga risetnya tidak akan berjalan mulus. Soka, それはなんとも残念なことだ。 ではあなたは殺せ。模様はない。 Pembahasan yang kedua, Mitsuki terinfeksi Selasi-Rama. Ketika tim 7 mencoba untuk menjatuhkan Anato, Boruto terancam oleh serangan Anato dan langsung saja Mitsuki mengeluarkan Jutsu Sen'ei Taijatsu dan mengikat ilmuwan tersebut dengan ular. Salah satu ular Mitsuki menggigit lengan Anato. Serangan itu ternyata berefek panjang. Ular Mitsuki tampaknya menelan sebagian potongan tubuh Anato dan itu berujung masuk ke tubuhnya. Selang beberapa waktu, Mitsuki merasakan tangannya mati rasa. Anak Orochimaru tersebut pingsan dan terlihat tangannya berubah warna menjadi abu-abu dan retak-retak, mirip dengan kondisi tubuh Anato. Untungnya, mereka ternyata tidak jauh dari dokter kenalan Mugino, yaitu Yubina. Mugino menyarankan membawa Mitsuki ke dokter Yubina. Yubina adalah dokter yang tampang dan sifatnya sadis. Sampai saya kira dia akan jadi penjahat saat dia muncul di preview Boruto episode 159 kemarin.
Setelah mengobatinya, dokter wanita handal ini mengatakan bahwa Mitsuki terinfeksi oleh benda asing yang masuk ke tubuhnya, yaitu kayu dari Mokuton atau jutsu elemen kayu. Ninja yang bisa menggunakan elemen kayu sangatlah langka. Kalaupun ada, ninja tersebut setidaknya menggunakan sel Hashirama sebagai perantara. Ninja yang cocok dengan sel Hashirama akan mendapat energi hingga berkali-kali lipat dan mampu menggunakan Mokuton. Sedangkan bagi yang tidak, tubuhnya bakal terinfeksi dan tewas. Dari kejadian inilah, tim 7 beserta Mugino tahu kalau sel Hashirama lah yang berulah. Korbannya bahkan bukan hanya Mitsuki. Yubina punya satu pasien lagi yang harus ditempatkan dalam statis supaya tidak terbunuh oleh sel tersebut. これは木遁で生成されたものだよ。木遁まさか Pembahasan yang ketiga, obat untuk perawatan sel Hashirama. そうか。じゃあ僕の免疫を利用すれば。そう、免疫を持たない人の治療にもきっと役立てられるはずさ。すまないけど、さっきあんたから勝手にサンプルを取らせてもらった。 Mitsuki selamat dari infeksi sel Hashirama. Dokter Yubina mengatakan bahwa Mitsuki bisa sembuh karena imunitas tubuhnya yang kuat dan di atas manusia normal. Nah, berhubung statusnya sebagai manusia buatan, tak heran kalau ketahanan Mitsuki luar biasa. Karena itu dia masih hidup meski sempat terinfeksi oleh sel Hashirama. Karena itu, dokter yang bernama Yubina ini meminta tolong Mitsuki untuk membantunya membuat obat yang bisa menekan infeksi dari sel Hashirama. Ditambah lagi, Yubina sendiri memiliki pasien yang tubuhnya juga digerogoti oleh sel ini dan belum bisa menyembuhkannya. Dari sini, mungkin saja akan terbentuk obat infeksi sel Hashirama yang terbuat dari sel imun Mitsuki. Nah, yang bikin saya penasaran, apakah Orochimaru akan membiarkan ini? Di alur Mitsuki menghilang dulu, Orochimaru tampak siap meledakkan Mitsuki dari jauh jika rahasia tubuhnya terungkap. Tampaknya, Yubina harus berhati-hati untuk tidak terlalu banyak mengutak-ngatik tubuh Mitsuki dalam pengembangan obat ini. Pembahasan yang keempat, Boruto, Sarada, Mugino beserta Konohamaru menuju negeri sunyi. と言ったら一つしかない。最悪だこいつは厄介なことになるぞ何の話をしてんだってばさ。最悪。 Muncul pertanyaan, dari mana Anato bisa mendapatkan sel Hashirama? Tak ada yang tahu, tapi Yubina memberi petunjuk. Ada rumor beredar yang mengatakan terdapat sebuah barang yang dijual dengan harga yang sangat mahal di pasar gelap. Kemungkinan barang ini adalah sel Hashirama. Pasar gelap terdekat dari lokasi Boruto ada di negara sunyi, sebuah negara kecil yang sempat disebutkan dalam novel Shikamaru Hiden. Negara ini sangat berbahaya karena kriminalitas merajalela dan tak ada hukum yang menolong. Nah, karena yang jadi masalah adalah negara sunyi, karena negara tersebut adalah wilayah tanpa hukum. Pasti, otomatis siapapun yang masuk ke sana tampaknya akan mendapatkan tantangan. Nah guys, itu dia hal penting yang bisa dibahas dari Boruto episode 159. Tampaknya cerita kali ini akan sangat seru. Tim 7 akan menyelidiki seluk-beluk tentang cara mendapatkan sel Hashirama yang legendaris. Nah, preview untuk Boruto episode 160 memperlihatkan sedikit cuplikan Boruto dan teman-temannya berada di negara sunyi. Apakah Boruto akan mendapatkan sel Hashirama? Nah, untuk lebih paham tunggu pembahasan Boruto episode 160 di minggu depan ya. Oke guys, jangan lupa untuk di-subscribe dan tekan tombol like serta kalau bisa share video ini. Kalau kalian punya pendapat yang lainnya dari pembahasan ini, bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Next, kalau kalian ada saran selanjutnya akan membahas apa, letakkan juga di kolom komentar. Tetap jaga kesehatan, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.